Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza dengan NPM A1F0200. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Kimia kelas B. Kali ini saya akan melakukan praktikum yang berjudul Teorema Torselli pada tangki bocor. Sebelum melakukan praktikum, saya akan beritahu tujuan dari praktikum ini. Tujuan dari melakukan praktikum ini yaitu yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan teorema Torselli pada tangki bocor. Yang kedua, memahami konsep tekanan hidrostatis. Dan yang ketiga yaitu membuktikan teorema Torselli. Selanjutnya, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum teorema Torselli. Yang pertama yaitu botol dengan muatan 1,5 liter, mancis, spidol permanen, lakban hitam, gunting, paku, penggaris 30 cm, dan air. Langkah-langkah praktikum teorema Torselli. Yang pertama yaitu letakkan penggaris di atas botol seperti ini. Lalu tandai menggunakan spidol permanen pada ketinggian 10 cm, 20 cm, dan 25 cm. Seperti ini. Kemudian panaskan paku menggunakan mancis. Dan lubangi pada ketinggian 10 cm. Setelah 10 meter, maka lubangi bagian 20 cm. Setelah itu, lubangi pada ketinggian 25 cm. Sehingga didapatkan ketiga lubang seperti ini dengan diameter lubang 0,5 cm. Setelah dilubangi, selanjutnya yaitu gunting lakban dan tutupi ketiga lubang. Seperti ini. Setelah ketiga lubang ditutupi, lalu isi botol ini dengan air ketinggian 25 cm tadi. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan pada tabel pengamatan 7.1, di mana pada tabel pengamatan 7.1 ini dilakukan 5 kali percobaan dengan ketinggian lubangnya 10 cm. Seperti berikut ini. Langkah-langkahnya yaitu dibuka lakban pada ketinggian 10 cm dan diamati jarak terjauh yang dicapai oleh air pertama kali. Seperti ini. Maka pada percobaan pertama, jarak yang dicapai oleh air yaitu sepanjang 19 cm. Langkah selanjutnya untuk percobaan kedua, tutup lubang pada ketinggian 10 cm tadi dan isi kembali air hingga ketinggian 25 cm. Kemudian lakukan percobaan kedua sama dengan ketinggian lubang 10 cm. Seperti berikut ini, buka lakbannya
pada ketinggian 10 cm dan lihat jarak terjauh yang pertama yang dicapai oleh air. Pada percobaan kedua, jarak terjauh yang dicapai oleh air yaitu 20 cm. Selanjutnya, percobaan ketiga pada tabel pengamatan 7.1 sama seperti sebelumnya, ditambahkan kembali air setinggi 25 cm pada ketinggian 25 cm. Kemudian dilakukan percobaan yang sama, yaitu dengan membuka lakban pada ketinggian 10 cm dan lihat jarak terjauh yang dicapai oleh air seperti berikut ini. Pada percobaan ketiga, didapatkan jarak terjauh yang dicapai oleh air yaitu sepanjang 19 cm. Selanjutnya, percobaan keempat sama seperti sebelumnya, isi air kembali hingga ketinggian 25 cm seperti ini. Lalu, buka tutup lakban pada ketinggian 10 cm dan lihat jarak terjauh yang dicapai oleh air pertama kali. Pada percobaan keempat, ketinggian air yang dicapai yaitu sejauh 19 cm. Selanjutnya, lakukan percobaan kelima pada tabel pengamatan 7.1, yaitu tutup lakban kembali pada ketinggian 10 cm tadi dan isi kembali air dengan ketinggian 25 cm. Langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya, buka lakban pada ketinggian 10 cm dan amati jarak terjauh yang dicapai air pada pertama kali. Baiklah, pada percobaan kelima, jarak yang terjauh yang dicapai oleh air yaitu 19,5 cm. Baiklah, berikutnya lakukan percobaan pada tabel pengamatan 7.2. Pada tabel pengamatan 7.2 ini, di mana menggunakan ketinggian lubang setinggi 20 cm. Dan untuk cara-caranya sama seperti sebelumnya, yaitu buka lakban pada ketinggian 20 cm dan amati jarak terjauh yang dicapai oleh air pertama kali, seperti berikut ini. Baiklah, pertama yaitu percobaan yang pertama, yaitu yang dilakukan dengan membuka lakban pada ketinggian 20 cm dan lihat jarak terjauh yang tercapai oleh air pertama kali, seperti berikut ini. Baiklah, pada percobaan yang pertama didapatkan jarak terjauh yang pertama dicapai yaitu 15 cm. Selanjutnya, lakukan percobaan kedua dengan menutup kembali lubang setinggi 20 cm tadi dengan lakban dan isi kembali air setinggi 25 cm. Kemudian lakukan percobaan yang kedua dengan ketinggian yang sama yaitu 20 cm dan lihat jarak terjauh yang pertama dicapai oleh air seperti berikut ini. Pada percobaan kedua, jarak terjauh yang dicapai oleh air yaitu sejauh 15 cm. Selanjutnya, lakukan percobaan ketiga dengan melakukan hal yang sama, yaitu mengisi kembali air sejauh atau setinggi 25 cm. Kemudian lakukan percobaan dengan langkah-langkah yang sama, yaitu dengan membuka lakban pada ketinggian 20 cm dan lihat jarak terjauh yang pertama kali dicapai oleh air seperti berikut ini. Pada percobaan yang ketiga didapatkan jarak terjauh yang dicapai oleh air yaitu sejauh 16 cm.
Kemudian, lakukan percobaan yang keempat dengan cara yang sama, menutup kembali lubang pada ukuran atau pada ketinggian 20 cm dan diisi kembali botol dengan air setinggi 25 cm. Kemudian, lakukan percobaan yang keempat sama seperti sebelumnya dengan membuka lakban pada lubang ketinggian 20 cm dan melihat jarak terjauh yang dicapai oleh air pertama kali. Pada percobaan keempat ini didapatkan jarak terjauh yang pertama dicapai oleh air yaitu 15 cm. Kemudian tutup kembali lubang ini menggunakan lakban dan isi kembali air setinggi 25 cm. Setelah itu lakukan percobaan yang kelima. Sama seperti percobaan-percobaan sebelumnya, maka dilakukan dengan membuka lakban pada ketinggian 20 cm dan dilihat jarak terjauh yang dicapai oleh air pada saat pertama kali. Seperti berikut ini. Pada percobaan yang kelima ini didapatkan jarak terjauh yang pertama dicapai oleh air yaitu 15,5 cm. Sehingga setelah dilakukan percobaan tadi, jangan lupa diamati dan dicatat hasil dari percobaan. Setelah itu didapatkan hasil-hasil dan pembahasannya seperti berikut ini. Berikut ini merupakan data tabel pengamatan 7.1 dan tabel pengamatan 7.2 yang didapatkan dari pengukuran atau praktikum yang telah dilakukan. Berikut ini merupakan rincian perhitungan dari data tabel pengamatan 7.1 dan 7.2, di mana untuk mencari kedalaman air menggunakan rumus H sama dengan H1 dikurang H2. Sedangkan untuk mencari tekanan hidrostatisnya menggunakan rumus P sama dengan Rho kali G kali H. Dan untuk mencari jarak pancaran yang sesuai dengan rumus Torseli yaitu X sama dengan 2 akar H1 dikali H2. Untuk mengetahui seberapa ketelitian dalam melakukan percobaan, maka dilakukan perhitungan ralat dengan menggunakan rumus ralat mutlak sama dengan akar dari sigma X dikurang X bar kuadrat per N dalam kurung N kurang 1. Untuk ralat nisbinya menggunakan rumus delta X per X bar dikali 100%. Dan untuk ketelitian 100% dikurang dengan ralat nisbinya. Sehingga pada percobaan ini didapatkan ketelitian pada data tabel pengamatan 7.1 didapatkan sebesar 98,9% dan untuk ralat tabel pengamatan 7.2 ketelitiannya didapatkan sebesar 98,7%. Sehingga dari perhitungan ini dapat dinyatakan bahwa dari praktikum tersebut mendekati kebenaran karena hampir mendekati 100%. Dan untuk perhitungannya dapat dilihat pada video ini. Baiklah, setelah dilakukan pengamatan maka didapatkan hasil pembahasan yaitu yang pertama besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu kedalaman air, di mana kedalaman air dan tekanan hidrostatis yaitu berbanding lurus. Apabila semakin besar kedalaman airnya, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Dan sebaliknya, apabila kedalaman airnya semakin kecil atau semakin rendah, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin kecil pula. Di mana hubungannya dapat dilihat pada rumusnya. P sama dengan Rho GH, di mana Rho merupakan massa jenis air, G sama dengan gravitasi, H sama dengan kedalaman air, dan massa jenis air dan gravitasi itu merupakan konstan, sehingga yang mempengaruhi tekanan hidrostatis hanyalah kedalaman air. Dan untuk melihatnya pada grafik seperti berikut ini. Berikut ini merupakan grafik hubungan tekanan hidrostatis dan kedalaman air. Dan untuk grafik yang kedua merupakan grafik hubungan ketinggian lubang dengan jarak pancaran. Grafik tersebut berdasarkan dengan data percobaan pada tabel pengamatan 7.1 dan 7.2 yang dapat dilihat pada videonya.
hubungan grafik tekanan hidrostatis dan kedalaman air. Semakin besar kedalaman airnya, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan akan semakin besar, dan begitupun sebaliknya. Dan untuk grafik hubungan ketinggian lubang dan jarak pancaran, di mana semakin tinggi lubang, maka jarak pancarannya akan semakin kecil. Dan apabila sebaliknya, jika ketinggian lubangnya semakin kecil, maka jarak pancaran yang dihasilkan semakin besar. Penurunan prinsip Bernoulli untuk mendapatkan rumus teorema Torricelli, di mana tangki bocor atau dikenal sebagai teorema Torricelli adalah aplikasi penurunan hukum Bernoulli. Meskipun apa yang digagas oleh Torricelli mendahului 100 tahun sebelum hukum Bernoulli muncul. Mengapa demikian? Torricelli menurunkan rumus-rumus tersebut dengan bantuan hukum-hukum kekekalan energi mekanik, tetapi berbeda dengan Bernoulli yang jauh lebih rumit. Cara Torricelli sangatlah sederhana. Untuk membuktikan penurunan rumus tersebut dapat dilihat berikut ini. Pertama, untuk menurunkan prinsip Bernoulli, maka dimisalkan setitik air bermassa M dengan kecepatan di titik 1, kecepatan satunya sama dengan 0, ketinggiannya sama dengan H1, dan untuk H2 merupakan ketinggian untuk kecepatan keduanya atau V2-nya. Sehingga setelah dimasukkan permisalan tadi, dari rumus prinsip Bernoulli awalnya P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat sama dengan P1 ditambah setengah rho GH1 ditambah rho V1 kuadrat mendapatkan P2 sama dengan akar dari GH, sehingga didapatkan rumus kecepatan. Kemudian, untuk mendapatkan rumus teorema Torricelli selanjutnya yaitu mencari waktunya setelah didapatkan kecepatan. Waktu yang dibutuhkan arah air yang keluar mula-mula adalah horizontal, tegak lurus arah gravitasi bumi, dan sejajar dengan permukaan tanah. Berarti gerakan mendatarnya adalah gerak lurus beraturan dan gerakan vertikalnya adalah gerak vertikal jatuh bebas dengan kecepatan awal 0. Maka dapat dilihat seperti berikut ini. Maka untuk mencari waktunya didapatkan dari H2 sama dengan setengah GT kuadrat dan dihasilkan T sama dengan akar dari 2 dalam kurung H dikurang H per G. Setelah mendapatkan kecepatan dan waktu, maka jarak keluarnya air sampai ke tanah dihitung horizontal atau rumus teorema Torricelli adalah. Berikut ini merupakan rumus teorema Torricelli, di mana rumus ini telah dimasukkan kecepatan atau P2 dan T atau waktu yang telah dicari sebelumnya, sehingga didapatkan rumus teorema Torricelli yaitu X sama dengan 2 akar H dikali H dikurang H, atau X sama dengan 2 akar ketinggian dikali kedalaman, atau yang biasanya X sama dengan 2 akar H1 dikali H2. Hasil pengamatan jarak pancaran tidak sama tepat dengan menggunakan perhitungan rumus Torricelli. Hal ini terjadi karena pada saat percobaan bisa terjadi kekurang telitian dalam memasukkan ketinggian air, sehingga tidak sama dengan ketinggian yang digunakan pada saat menggunakan rumus. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan jarak pancaran antara rumus yang menggunakan rumus dengan yang dilakukan dengan percobaan. Baiklah, sekian praktikum kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.